Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sangyoman Putra Dharma dengan NIM 2423071022. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan jawaban terkait ujian tengah semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan, Program Studi S2 Pendidikan IPA, Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun jumlah soal yaitu berjumlah 5 butir. Nah, untuk soal nomor 1, jelaskan apa yang Anda maksud dengan filsafat, cabang filsafat, serta karakteristik filsafat pada aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Pertama, terkait definisi filsafat. Nah, filsafat ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Sehingga filsafat di sini bermakna cinta kebijaksanaan atau love of wisdom. Nah, dalam hal ini filsafat dapat diartikan sebagai disiplin ilmu yang berusaha untuk memahami, menyelidiki, dan menjelaskan berbagai aspek tentang kehidupan manusia dan alam semesta, termasuk eksistensi atau realitas, pengetahuan, nilai, dan moralitas. Filsafat di sini melibatkan penalaran rasional, logika, dan refleksi kritis. Selanjutnya terkait cabang filsafat. Jadi cabang-cabang filsafat ini merupakan bagian utama filsafat yang fokus pada aspek kehidupan, realitas, maupun pengetahuan. Nah, dalam hal ini cabang filsafat utama yang pertama itu ada ontologi. Nah, dalam ontologi pendidikan, jadi membahas terkait hakikat dan realitas atau keberadaan dalam pendidikan. Nah, jadi apakah kita memandangnya sebagai sebuah sistem pengalaman individu atau interaksi sosial yang lebih luas? Karakteristik utama dari ontologi pendidikan ini, pertama itu jadi menentukan subjek dan entitas. Artinya itu mengidentifikasi apa yang ada dalam kenyataannya dengan melibatkan analisis keberadaan suatu objek, baik itu yang bersifat abstrak maupun konkret. Yang kedua, karakteristiknya fokus pada hakikat, dalam hal ini berupa esensi dan makna. Jadi berusaha memahami hakikat terdalam dari suatu entitas. Nah, yang ketiga yaitu pendekatannya bersifat dualisme atau berdasarkan dua prinsip yang saling berhubungan dan berlawanan. Kemudian ada pendekatan monisme, itu berdasarkan satu prinsip atau subjek, dan bersifat ada juga pendekatannya pluralisme, terdiri dari banyak subjek. Nah, yang keempat itu karakteristik dari ontologi ini, realitas pendidikan yang selalu dinamis, jadi melihat realitas pendidikan sebagai sesuatu yang terus berkembang, baik dalam konsep, praktik, dan nilai-nilainya. Yang kedua, di sini ada cabang filsafat berupa epistemologi. Nah, dalam epistemologi pendidikan ini berkaitan dengan cara kita memperoleh, mengembangkan, dan memvalidasi pengetahuan dalam konteks pendidikan. Jadi tidak hanya tentang transfer informasi, tetapi membantu siswa untuk bagaimana mereka memperoleh pengetahuannya dan terkait berpikir kritis. Karakteristik utamanya itu yang pertama, berfokus pada sumber pengetahuan berupa misalnya sumber empiris, rasional, otoritas, dan konstruktivisme. Kemudian karakteristik yang kedua itu proses pembelajaran pengetahuan, misalnya dengan teori behavior, ada teori konstruktivisme, dan kognitivisme. Karakteristik epistemologi pendidikan yang ketiga ini berfokus pada validitas atau kebenaran dari pengetahuan, misalnya terkait verifikasi, konsensus ilmiah, dan pengalaman pribadi. Dan karakteristik yang keempat itu membahas terkait metode atau cara pengetahuan itu diperoleh. Jadi termasuk strategi dalam pembelajaran maupun model-model yang digunakan.
Yang ketiga, di sini ada cabang filsafat aksiologi. Dalam aksiologi pendidikan itu berfokus pada nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan, baik itu nilai moral atau etika, nilai estetika, keindahan atau seni, dan juga berkaitan dengan tujuan pendidikan yang melibatkan pembentukan karakter, pengembangan sikap sosial, serta nilai-nilai yang ingin ditanamkan pada siswa. Nah, karakteristik utamanya itu yang pertama, fokus pada nilai, di mana membahas banyak nilai. Jadi seperti contohnya ada nilai-nilai moral, estetika, dan lain sebagainya. Ini sebagai dasar tindakan manusia. Karakteristik yang kedua itu bersifat normatif. Jadi aksiologi ini melibatkan penilaian tentang apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah. Yang ketiga itu pengintegrasian nilai sosial dan budaya. Jadi memperhatikan nilai yang berkembang dalam masyarakat dan budaya sehingga relevan dengan konteks sosial. Dan karakteristik yang keempat itu evaluatif. Jadi di dalamnya menilai penerapan nilai-nilai termasuk evaluasi dari dampak-dampak dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk soal nomor 2, jadi jelaskan makna filsafat sebagai inspirasional, preskriptif, dan investigatif kaitannya dengan perkembangan dunia pendidikan. Nah, yang pertama terkait dengan filsafat inspirasional, dalam hal ini inspirasi dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, makna filsafat sebagai inspirasional dalam perkembangan dunia pendidikan artinya filsafat mengekspresikan tentang pendidikan ideal yang dicita-citakan dalam hal tujuan, proses atau penyelenggaraan, dan nilai-nilai pendidikan yang lebih baik. Nah, dalam konteks pendidikan, filsafat ini menentukan prinsip-prinsip moral dan etika yang harus dijadikan dasar serta mengarahkan kurikulum. Nah, jadi misalnya dalam perkembangan pendidikan di Indonesia diharapkan memfasilitasi siswa-siswa dengan pembelajaran yang berpusat sesuai dengan kebutuhan. Filsafat inspirasional dalam hal ini misalnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP sebagai cita-cita yang disesuaikan dengan visi, misi, dan kondisi sekolah. Nah, selanjutnya pada filsafat preskriptif ini sebagai petunjuk pelaksanaan pendidikan. Makna filsafat sebagai preskriptif dalam perkembangan dunia pendidikan ini berperan sebagai panduan yang jelas dan tepat dalam standar pengembangan dan praktik pendidikan sehingga membantu menetapkan keputusan terkait kebijakan kurikulum, tujuan, metode, dan pendidikan yang ideal berdasarkan prinsip atau nilai tertentu. Jadi filsafat preskriptif ini lebih menekankan pada nilai-nilai, norma, dan prinsip yang seharusnya diterapkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang ideal. Misalnya itu dalam penerapannya, satu, contohnya kurikulum yang inklusif dan humanis. Jadi ada anjuran untuk menciptakan kurikulum yang memperhatikan kebutuhan siswa. Jadi sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan minat belajarnya. Yang kedua, contohnya pendidikan karakter. Jadi tidak terfokus pada pengetahuan saja, tetapi juga mengarah pada penerapan program pendidikan itu terkait dengan peningkatan karakter di sekolah, sehingga nilai-nilai moral, etika, dan sosial terjaga dengan baik. Dan yang ketiga, ada filsafat investigatif, yaitu dalam menyelidiki dan mengevaluasi kebijakan pendidikan. Makna filsafat sebagai investigatif dalam perkembangan dunia pendidikan akan membantu dalam menggali penyebab masalah pendidikan dan mengidentifikasi pola atau solusi melalui pemeriksaan dan penyelidikan kebijakan-kebijakan pendidikan yang telah berjalan, serta melakukan evaluasi demi perbaikan pendidikan berkelanjutan. Nah, jadi pendekatan ini akan mendorong pemikiran kritis dan analitis untuk mencari jawaban atas masalah pendidikan yang muncul.
Jadi akan mengembangkan pemahaman lebih mendalam tentang tujuan, proses, dan hasil pendidikan. Dalam penerapannya misalnya satu, melakukan evaluasi kurikulum. Nah, jadi evaluasi kurikulum ini terkait relevansi dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi. Contoh yang kedua itu penerapan teknologi dalam pembelajaran, di mana mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dan contoh yang ketiga itu mengevaluasi efektivitas kebijakan pendidikan inklusif, jadi memberikan kesempatan yang sama sesuai kebutuhan. Baik, untuk soal yang ketiga, bedakan dari sudut pandangan kebermanfaatan dalam pengembangan pendidikan dari filsafat idealisme dengan realisme. Nah, yang pertama di sini filsafat idealisme. Nah, sebelumnya filsafat idealisme dan realisme ini memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan kebermanfaatan dalam pengembangan pendidikan, di mana filsafat idealisme menekankan bahwa realitas sejati adalah pikiran, gagasan, atau konsep yang abstrak dan universal. Nah, kebermanfaatannya itu jadi yang pertama itu menekankan pentingnya pembentukan karakter dan pemikiran ideal siswa, termasuk juga moral dan etika. Nah, yang selanjutnya itu filsafat idealisme di sini mengutamakan pembentukan pemikiran intelektual dan spiritual. Yang ketiga kemudian terkait pengembangan pembelajaran konseptual. Filsafat idealisme juga berperan dalam pengembangan kurikulum yang bersifat humaniora dan mendorong pemikiran kritis dan refleksi diri. Sedangkan pada filsafat realisme jadi menekankan bahwa realitas adalah dunia fisik dan material yang dapat diamati, dipelajari, dan dipahami melalui pengalaman dan panca indera. Nah, dalam kebermanfaatannya yang pertama itu berperan dalam penerapan pembelajaran kontekstual atau pemahaman yang lebih konkret. Selanjutnya itu dalam realisme juga berfokus pada pengembangan kemampuan praktis dan kritis, kemudian menciptakan pengalaman empiris dan bermakna karena berbasis pengalaman nyata, eksperimen, dan pengamatan. Selanjutnya, pendidikan yang mempersiapkan kebutuhan dunia nyata, dan dalam filsafat realisme juga mempromosikan penggunaan teknologi dan sumber daya alam secara efisien. Nah, di sini untuk memecahkan permasalahan dunia nyata. Secara lebih jelas, berikut merupakan perbedaan kebermanfaatan dari filsafat idealisme dengan realisme dalam pengembangan pendidikan. Yang pertama dalam aspek tujuan pendidikan, kalau idealisme itu membentuk manusia bermoral, bijaksana, dan menemukan kebenaran. Sedangkan pada realisme menyiapkan siswa dengan pengetahuan praktis dan keterampilan dunia nyata. Pada aspek pendekatannya, pada idealisme itu berbasis ide dan nilai universal. Sedangkan pada realisme itu berbasis pengalaman dan fakta objektif. Kemudian aspek yang ketiga pada kurikulum. Kurikulum pada idealisme ini humaniora, seni, dan filsafat. Kemudian realisme di sini dalam kebermanfaatannya, kurikulum dikembangkan berbasis sains, teknologi, dan keterampilan praktis. Kemudian aspek yang keempat di sini dalam kebermanfaatan metode pembelajaran pada idealisme di sini menekankan diskusi, refleksi, dan pemikiran konseptual. Kemudian kalau realisme, metodenya berbasis eksperimen, observasi, dan aplikasi praktis. Kemudian pada kelebihannya di sini, jadi filsafat idealisme mengembangkan moralitas dan spiritual, kalau realisme lebih membekali pada kemampuan praktis. Nah, kelemahannya idealisme memiliki kekurangan di mana kurang praktis dan juga kurang terukur. Sedangkan realisme itu kurang memperhatikan nilai moral dan spiritual siswa. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 4.
Nah, jelaskan perbedaan filsafat-filsafat dengan filsafat barat dari sisi implikasinya pada pendidikan. Dalam hal ini, perbedaan yang ingin disampaikan yaitu antara filsafat timur dengan filsafat barat. Nah, jadi kalau filsafat timur ini lebih menekankan keseimbangan antara manusia dengan alam, masyarakat dan dirinya dengan fokus pada nilai yang holisme, kemudian spiritualisme, kolektivitas dan kebijakan yang intuitif. Sedangkan pada filsafat barat ini menekankan rasionalisme, individualisme, dan pragmatisme. Fokusnya adalah pada eksplorasi pengetahuan, kebebasan individu dan pengembangan keterampilan untuk menghadapi dunia nyata. Nah, jadi berikut merupakan perbedaan implikasi dalam pendidikan antara filsafat timur dengan filsafat barat. Yang pertama dari tujuan pendidikan. Kalau filsafat timur bertujuan membentuk harmoni, keseimbangan spiritual, moralitas dalam diri manusia. Sedangkan pada filsafat barat ini pendidikan diarahkan pada pengembangan kemampuan intelektual, kebebasan individu, dan penemuan pengetahuan ilmiah. Pada aspek yang kedua, pada pendekatan pendidikannya, jadi filsafat timur di sini bermanfaat atau mempunyai implikasi pembelajaran yang diterapkan itu akan bersifat holistik, berpusat pada keseimbangan antara aspek spiritual, emosional, dan sosial. Sedangkan filsafat barat di sini cenderung lebih analitik, berfokus pada logika, rasionalitas, dan pendekatannya itu berbasis siswa. Perbedaan selanjutnya dari sisi implikasinya terkait aspek metode pembelajaran. Nah, pada implikasi metode pembelajaran, filsafat timur ini akan menggunakan meditasi, refleksi, dan pembelajarannya berbasis pengalaman dan tradisi. Sedangkan pada filsafat barat di sini berbasis eksperimen, observasi, diskusi kritis, dan pendekatannya yang lebih sistematis. Sedangkan pada aspek yang terakhir, peran guru, jadi implikasinya berbeda. Kalau filsafat timur ini guru itu dianggap sebagai seorang yang teladan spiritual dan moral. Jadi pemimpin yang dihormati. Sedangkan filsafat barat di sini guru di sini sebagai fasilitator dan pembimbing dalam membantu siswa berpikir kritis dan mandiri. Nah, untuk soal nomor 5, soal terakhir yaitu pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa kebenaran dari segala sesuatu itu berdasarkan kepada manfaat yang diberikannya, atau hal ini dinilai dari kebergunaannya bagi tindakan manusia untuk kehidupannya. Bagaimanakah pragmatisme mendorong filosofi yang lebih sukses di zaman modern, khususnya dalam bidang pendidikan, dan sebutkan siapa-siapa yang mencetuskan filsafat ini. Nah, jadi pragmatisme ini memiliki relevansi dan pengaruh signifikan karena fokusnya itu pada penerapan pengetahuan yang lebih praktis dan hasil yang dapat diukur. Nah, jadi kebenaran itu tidak dipahami melalui teori saja, tetapi melalui pengalaman nyata. Nah, jadi pragmatisme ini mendorong filosofi yang lebih sukses di zaman modern dalam pendidikan karena beberapa hal berikut. Yang pertama itu karena relevan dengan kehidupan sehari-hari atau dunia nyata. Jadi pendekatan pragmatisme ini menekankan aplikasi pengetahuan secara langsung. Jadi membantu siswa memahami teori dan praktik yang nanti diterapkannya. Yang kedua itu berdasarkan, jadi pragmatisme ini menekankan pengalaman yang nyata, berbasis eksperimen dan pemecahan masalah, sehingga mengutamakan pengalaman yang langsung, sehingga siswa itu lebih mendapatkan pengalaman bermakna sesuai relevansinya dengan konteks kehidupan. Nah, selanjutnya, jadi pragmatisme sebagai filosofi yang lebih sukses di zaman ini
dalam pendidikan karena berfokus pada karakteristik serta kebutuhan siswa, sehingga mendorong pembelajaran yang lebih kontekstual dan sesuai dengan minat dan gaya belajar. Nah, selanjutnya itu pendekatan pragmatisme ditekankan itu lebih fleksibel, dinamis, dan adaptif. Jadi memberikan kebebasan untuk mengadaptasi metode pengajaran yang sesuai, sehingga responsif terhadap tantangan pendidikan. Nah, alasan selanjutnya jadi pragmatisme menumbuhkan keterampilan kritis dan kreatif, di mana akan mengajak siswa untuk berpikir kritis, mengembangkan ide-ide kreatif, dan masalah secara inovatif diatasi. Alasan yang terakhir yaitu pragmatisme menekankan proses kolaborasi dan berorientasi pada hasil yang nyata. Jadi, mengutamakan kerjasama dan pengembangan keterampilan sosial, sehingga ini meningkatkan efektivitas pembelajarannya. Nah, dalam pragmatisme, contoh penerapan dalam pembelajaran di sekolah misalnya yang pertama itu pada pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, sehingga memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dengan tim dan menyajikan hasil karyanya. Contoh yang kedua pada penyelidikan ilmiah pada laboratorium sains, sehingga siswa itu mendapatkan pemahaman yang mendalam dan faktual. Adapun tokoh-tokoh yang mencetuskan aliran pragmatisme ini, yang pertama itu ada Charles Peirce, jadi menyatakan bahwa logika adalah alat dalam proses penyelidikan ilmiah dan pencari kebenaran. Tokoh yang kedua ada William James, menyatakan bahwa aliran ini itu menengok terhadap hasil dan fakta, yaitu moralitas kebenaran sebagai proses yang berubah. Sedangkan ada tokoh yang bernama John Dewey, ini menyatakan teori instrumental tentang ide-ide dan intelijensi sebagai metode. Dan yang terakhir ada yang keempat itu George Herbert Mead, di mana jiwa dan akal itu berkembang dalam lingkungan sosial, yaitu komunikasi dan interaksi yang sangat penting. Nah, jadi itu merupakan penjelasan terkait jawaban ujian tengah semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan. Mohon maaf apabila ada suatu perkataan yang kurang berkenan. Untuk itu, saya tutup dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.